Karena kita Indonesia, satu iklimnya tropis panas, yang kedua sering macet. Kayaknya kita harus bawa jalan ya. Pada saat jalan, coba kita tarik mobilnya, kita geber sedikit, injek gasnya udah dalam tapi kecepatannya masih segitu-segitu aja. Di jalan yang agak menanjak itu bagusnya memang gigi 3. Kalau di gigi D itu kadang ada bunyi cerit gitu. Halo Sobat Otomotif, kembali lagi bersama saya Freddy dari Domo Transmisi. Kita masuk ke sesi obrolan seputar transmisi, obsesi. Ini pertanyaan dari Om Soleh. Cara mengetahui kalau tidak responsif. Kalau untuk transmisi matic, cara mengetahui tidak responsif itu biasanya kita harus bawa jalan ya. Pada saat jalan, coba kita tarik mobilnya, kita geber sedikit. Lihat perpindahan giginya, apakah aman, tenaganya juga masih terasa, kecepatannya juga bertambah. Jadi itu dinamakan kalau masih responsif. Kalau nggak responsif ya mungkin giginya akan tertahan di gigi berapa. Injek gasnya udah dalam tapi kecepatannya masih segitu-segitu aja. Itu contoh kalau sudah tidak responsif. Pertanyaan dari Om Buryadi, Bunga Tanjung. Mau nanya, mobil saya Toyota Rush tahun 2021. Kebetulan baru ini pakai yang matic. Pada saat perpindahan gigi ada bunyi tik di bawah hingga ke gigi L. Apakah itu normal? Jadi untuk bunyi itu memang transmisi kadang pas kita pindah ada sedikit bunyi, nggak akan yang sama sekali kedap senyap itu nggak. Tetap ada sedikit bunyi. Cuman beda bunyinya besar kecilnya itu bunyi tiknya itu seperti apa. Nah itu mungkin bisa dicek dulu, dibawa ke sini nanti kita bantu periksa gitu. Misalnya untuk mengetahui bunyi tik itu seperti apa. Selanjutnya pertanyaan dari Note 4. Halo, minta pendapatnya apakah penggunaan throttle control pada mobil matic boleh digunakan? Apakah ada dampaknya? Kalau tetap digunakan sebaiknya bagaimana ya? Throttle controller ini biasanya ada settingan untuk eco, normal, sama sport. Nah, jadi ini bukaan throttle. Jadi kalau menurut kita sih sebenarnya dipakai juga nggak apa-apa sih di mobil matic. Dampaknya apa? Belum ada risetnya. Jadi kita juga nggak tahu efeknya apa. Kalau tetap digunakan ya selama mobilnya masih fine-fine aja nggak apa-apa, pakai aja. Selanjutnya pertanyaan dari Oni Rianto Utomo. Saya pakai Sigra RAT Deluxe. Kalau ke pegunungan pakai di gigi 3, kalau di D tenaga suka kurang. Kalau di 2 pas turun efek engine brake-nya kurang. Entah kenapa, yang jelas yang saya rasakan di gigi 3 lebih enak dibanding di gigi D atau di 2. Jadi kalau untuk jalan yang sedikit menanjak memang tergantung jumlah penumpang juga ya. Kalau penumpangnya ada beberapa, misalnya ini kan Sigra R ini berarti Sigra Deluxe ini yang Sigra 1,2 mesinnya ya, bukan yang 1000. Nah, jadi di jalan yang agak menanjak itu bagusnya memang gigi 3, tergantung seberapa curam juga. Kalau memang terlalu curam ya usahakan pakai gigi lebih rendah lagi, gigi 2 misalnya. Kalau tetap di D ya tenaganya akan pasti terasa kurang, apalagi diisi banyak penumpang ya di dalam mobil. Pakai gigi 3 lebih enak ya, memang betul kalau di jalan pegunungan. Selanjutnya pertanyaan dari Grace Neltin. Kalau pakai mobil matic dipakai hanya 3 kali seminggu aman nggak? Aman-aman aja, yang penting dalam seminggu ada dipanasin, ada dipakai jalan, jadi oli maticnya sirkulasi, semua cairan air radiator oli juga semua sirkulasi, nggak ngendap terus gitu. 3 kali seminggu ya aman. Pertanyaan selanjutnya dari Jessica. Ngomong-ngomong saya pakai expander cross, kalau di gigi D itu kadang ada bunyi cerit gitu. Sama oli transmisi apa perlu diganti? Kalau untuk bunyi tergantung, kita harus lihat dulu bunyinya seperti apa. Kalau memang bunyinya nggak wajar ya itu harus dicari tahu sumber bunyinya di mana. Belum tentu di transmisi, mungkin juga di transmisi bisa jadi dari tempat lain bunyinya, dari engine atau dari kaki-kaki atau apa, itu perlu dicek dulu. Kalau oli transmisi perlu diganti ya perlu diganti setiap 20.000 sarannya. Kenapa 20.000 ya supaya kita transmisinya lebih awet. Kalau ngikut anjuran dealer mungkin ada yang 40.000, tapi sebaiknya 20.000 karena kita Indonesia, satu iklimnya tropis panas, yang kedua sering macet. Oke, setiap 20.000 ganti oli maticnya ya. Pertanyaan selanjutnya Dadap Dapi.
Om, kalau ganti kampas kopling Matic AT, mobil udah 6 tahun, cara mengetahuinya gimana? Selama kopling di jalan yang agak menanjak itu bagusnya memang gigi 3, tergantung seberapa curam juga. Kalau memang terlalu curam ya usahakan pakai gigi lebih rendah lagi, gigi 2 misalnya. Tanda-tanda nggak ada slip di gear, tes dari gigi 1, gear 1 sampai gear puncaknya misalnya 5 speed, berarti tes sampai gear 5, apakah dia pindahnya semua normal, kecepatannya bisa tambah terus, itu tandanya kampasnya masih oke. Misalnya dia hanya tertahan di gear 4, nggak mau ke gear 5, atau ke gear 5 tapi RPM-nya tinggi banget, baru pindah ke gear 5, padahal gas kita tetap stabil. Itu tandanya ada kampas kopling yang udah aus. Biasanya kampas kopling yang akhir udah final gearnya udah aus misalnya. Jadi gear 4 itu harusnya pindah ke gear 5, tapi pindahnya jauh, RPM-nya tinggi sekali baru pindah. Pas pindah pun biasanya disertai dengan jeduk. Nah, itu tanda-tanda kampas koplingnya udah mulai aus. Pertanyaan terakhir ini dari Om Lutfi Firliansa, nggak di Domo Lampung lagi. Sekarang saya udah di transmisi, udah pindah ke Jakarta, nggak di Domo Lampung lagi ya. Oke, habis pertanyaannya. Itu aja untuk obsesi, obrolan seputar transmisi kali ini. Thank you guys. Domo Transmisi, running smooth.